Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah kata kuasa dan keluar dari lisan kita menuju pencipta kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tahu dirinya, yang tahu dosa-dosanya, bercurahkan begitu banyak nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama duduk di tempat yang berbahagia pada kesempatan kali ini demi melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan ibadah nikmatnya kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur kepadanya. Ia berkata kepada kita, "Wa inna lahu fa syarakum kalimatum wa in kafartum min 'adzabil shadid." Ketahuilah, sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmat ini, sesungguhnya akan terdapat nikmat ini kepadamu. Tetapi apabila engkau kufur atas nikmat yang telah aku berikan, inna adzabal syadid, sesungguhnya ketahuilah azab itu sangat berat. Dan dalam pula kata kita senantiasa memperbanyak salat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam yang begitu jahiliyah menuju zaman yang seperti saat ini, zaman modern yang penuh dengan cahaya. Maka jangan kita berbanyak salawat kepada beliau. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari saya menyampaikan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan amalia-amalia yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh sebelum kita semua ini ada, sebelum kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan yang namanya alam dunia. Allah pertama kali menciptakan bumi ini beserta seluruh isinya kecuali manusia. Pada saat itu manusia menciptakan karena manusia adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memikirkan bahwa saat kedepannya siapakah yang sanggup untuk menjaga dunia ini, dunia ciptaannya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengusulkan berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat, sanggupkah kamu untuk tinggal di permukaan bumi ini sebagai orang yang sanggup untuk menjaganya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas dunia ini?" Maka malaikat alaihissalam mengatakan, "Wahai Tuhanku, bukankah aku menolong orangku, tapi sesungguhnya aku tidak sanggup untuk melakukannya." Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan lagi cerita ini. Allah sampaikan cerita ini kepada penduduk bumi. Yang pertama kali ditawarkan yakni kepada langit. "Wahai langit, sanggupkah kamu untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini? Sanggupkah kamu untuk merawat, untuk menjaga bumi ini beserta seluruh isinya?" Maka pada saat itu langit menjawab, "Ya Allah, bukanlah aku ini tidak ingin untuk melaksanakan perintah, namun Engkau ciptakan aku ini dengan fisik yang tidak sempurna. Aku tidak memiliki jasmani
dan juga aku yang memiliki rohani, maka daripada itu aku tidak sanggup untuk menerima perintahmu. Maka kemudian disampaikan kata perintah ini kepada makhluk yang memiliki fisik yang sehat, memiliki fisik yang bisa dikatakan hampir sempurna, yakni kepada para hewan dan tumbuhan. Wahai makhluk, para hewan dan tumbuhan, sebutkan melaksanakan perintah untuk berpegang bumi sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini beserta seluruh isinya. Maka para tumbuhan dan hewan itu pun mengatakan, ya Allah, bukannya aku tidak sanggup untuk melaksanakan perintahmu ya Allah, tetapi Engkau ciptakan aku tidak dalam kondisi yang sempurna. Meskipun aku memiliki fisik, memiliki jasmani, namun Engkau tidak memberikan aku akal sehingga aku tidak sanggup untuk melaksanakan perintah. Maka dimana diri manusia? Ciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Maka daripada itu kita ada perintah ini kepada beliau, wahai manusia, apakah kamu sanggup untuk melaksanakan perintah untuk bumi sebagai khalifah? Maka beliau Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha suci yang telah menciptakan aku di permukaan bumi dengan sempurna fisiknya, jasmaninya, rohaninya, memiliki akal. Maka insya Allah dengan izinmu aku sanggup untuk melaksanakan perintah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita telah sanggup untuk melaksanakan perintah itu dalam menerima kabar itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu istimewaan kepada para manusia, kepada kita, terutama umat manusia ini, yakni ditunjukkannya seluruh apa yang Allah telah ciptakan kepada kita, seluruh bentuknya, seluruh isi bumi ini tunjukkan kepada kita, dan kita telah sanggup untuk melaksanakan perintah tersebut. Langit Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita untuk menurunkan air hujan, dan yang hujan itu kita gunakan untuk melaksanakan. Begitu pula yang Allah lakukan ditunjukkan kepada kita agar kita senantiasa dapat melaksanakan Allah dengan baik. Kita dapat melihat isinya, kita dapat melihatnya dari mereka, kita melaksanakan ibadah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berhubungan bumi ini dengan salah tujuan yang agar kita mampu untuk melaksanakan perintahnya. Salah satunya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadis yang sama-sama dari Allah. Salah satu ibadah yang kita wajib laksanakan pada bulan ini, yakni ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar apa yang sama-sama dirahmati Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan syafaat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melakukan bulan ini tidak ada masuk ke malam yaitu 25 di bulan Ramadan. Dan tentunya oleh kita apa yang telah kita dapatkan semasa kita melewati bulan ini. Apakah yang telah kita dapatkan setelah kita melewati bulan ini? Apakah kita mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah kita mendapatkan syafaat dari Allah? Kita menyaksikan bahwasanya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, akan dibukakan rahmat kepadanya, akan disayangi dalam keampunan dari Allah. Apakah ini kita seorang manusia yang mempunyai dosa telah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mendapatkan bekal yang cukup untuk kita menuju tempat kita untuk beristirahat kita, yakni di alam barzakh dalam kuburan? Apakah kita telah mendapatkan sesuatu untuk menjadi bekal kita? Apabila kita telah mendapatkan apapun sesuatu yang dapat menjadi bekal kita
ditetes pun berkah dan kami sangat selamat. Lebih lagi pada malam ini kita telah masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan di mana pada 10 malam terakhir ini kita akan berjumpa, kita akan sama-sama bertemu dengan salah satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Jadi mana malam Lailatul Qadar ini khairun min syahrin, lebih baik di atas 1000 bulan. Hadirnya sama-sama di rahmat Allah pada bulan ini, mari kita sama-sama sungguh-sungguh dalam beribadah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal ibadah kita dalam pertemuan bulan ini. Amalan kita itu ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali bulan kita menjadi berat. Dan sesungguhnya di dunia ini tiada satu makhluknya yang sempurna, semua pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan sesuatu yang mati akan ada pada tempatnya dalam kondisi tergantung seberapa amal yang dia lakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma bila baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.